ruangan ini akan saya coba untuk membicarakan satu bahasan, satu topik. Saya akan lempar ke mereka dan mereka akan mengobrolinya. Membicarakannya. Jadi dia nggak bisa banyak bergerak waktu jadi ini ya, peserta ya. Ala podcast. Ya. Podcast. Gitu ya, Gen, tahu podcast ya? Tahu Bang. Oke, jadi gue lempar satu, das, kalian bahas aja, sehingga seru, fun gitu ya. Oke, saya akan bertindak sebagai moderator di mana nanti mungkin ada keriuhan atau ada pro dan kontra, saya akan bikin itu oke banget ya. Oke, langsung aja kalau gitu, saya pengen nanya ke kalian masing-masing soal ini nih ya, cita-cita masa kecil. Cita-cita masa kecil. Ya kan? Apakah cita-cita kalian itu pernah kalian coba? Diam dulu aja. Pernah kalian coba untuk dalami atau kalian telusuri hingga tercapai cita-cita atau cuman cita-cita belaka aja. Tidak kesampaian sama sekali dan tidak dijalani sama sekali. Saya nanya dulu ya sama Regen gimana? Iya. Pengen saya. Cita-cita masa kecil. Jadi dulu tuh cita-cita sebenarnya tuh pengen jadi pilot. Pilot pesawat terbang. Umur berapa, Gen? Pilot tuh pengen dari kecil, dari TK tuh ditanya pilot. Lo ada strata atau keluarga pilot? Nggak ada, Sempat gitu. Justru berubah nggak cita-citanya? gara-gara tuh sebenarnya tuh dulu tuh keluarga semua udah pada naik pesawat, saya doang yang belum. Cuman gara-gara nggak pernah naik pesawat? Iya, gitu. Jadi Tapi lo melihatnya kemana? Maksudnya kok lo bisa pengen jadi pilot tuh kenapa? karena ya pengen terbang. Keluarga sama sekali nggak ada yang pilot? Nggak ada. Berarti mereka royal ya? Kenapa? Hah? Pelit. Itu pelit. Itu aku Oh, ngerti lagi. ya itu pelit, Kan Bang. nggak ada yang pilot. Tidak ada jadi yang orangnya pilot royal pelit. Iya, semua. pilot pelit. Oh ya. Thank you, Desta. Dulu gitu. Jadi tapi pas udah SMA tuh baru kayak pas tahu nih, biaya pilot segala macam, wah kayaknya nggak kuat dah gitu. Nggak pernah nyoba untuk masuk ke sekolah penerbangan? Nggak pernah nyoba. Oke. Keburu Jadi mundur. kandas di SMA. Kandas di SMA. SMA baru berubah. Cerita lo sama seperti gue. Lo apa? Gua pengen jadi astronot. Dulu terinspirasi dari Pratiwi Sudarmono, Oh iya. astronot pertama Indonesia. Pertama Indonesia. Akhirnya memang nggak jadi terbang juga kan. Cuma gue pengen mau jadi astronot karena gue suka dengan antariksa dulu. Gue sampai menyelidiki, sampai punya ensiklopedinya semua. Sampai kuliah di IKJ biar deket sama planetarium. Enggak sih. Enggak ada hubungannya. Itu udah bubar jalan karena SMA gue dulu di A3 di SOS. Nah itu waktu dulu nggak bisa ngambil pilot. Oh, lo harus IPA kalau Ambil jadi pilot, pilot. ambil astronot. Cuma kalau yang swasta kan bisa sebetulnya sekarang. Oke. Gue nggak tahu sih, pokoknya Tapi dulu sempat pokoknya berusaha berarti. berusaha pengen jadi menyokap gue astronot. ngebujuk-bujuk sama ininya sama guru gue untuk Nyogok. bisa deh masuk A2 atau A1 gitu. Tapi nggak Karena lo bisa. jadi Astro Boy, nggak jadi astronot ya? Aduh, nggak ada jadi A3 atau nggak kertas. Tapi bisa serius nggak sih ini kan? Iya. Iya. Tapi lo kecewa nggak? Siapa? Ibu lu, ya lu. Nangis gue. Alah, Sumpah. nggak jadi Beneran. astronot nangis. Iya. Karena itu cita-cita gue dari kecil banget. Gue bener sampai, yang tadi gue bilang gue mempelajari semuanya sampai akhirnya masuk A3. Gue nangis karena gue nggak berhasil. Terus pernah lu kecil bikin pakai apa gitu baju-baju terus jalannya begini? Buat apa ya? Gravitasi ya biar Biar kan sama anak kecil. Salah. Biar kayak Yuri Gagarin gitu, Yuri Gue belajar Gagarin. aja, belajarin bintang apa? ngasih Dia bintang. serius, dia Neil serius. Armstrong. Dia Tapi serius. Bang Desta penasaran kalau misalnya jadi astronot tuh pengen kemana gitu? Pengen ke, rencananya? gue pengen ketemu alien ya. Alien. Alien. Pengen ketemu alien gue. Layan. Bayangin kakak terbang ke angkasa aja lihat Iya, angkasa gitu ya? Karena gue lihat dulu kan waktu kecil kan kita lihat Neil Armstrong, Yuri Gagarin kan. Iya. Berasa kayak nggak tuh seneng aja gue. Iya Gue sih. waktu kecil cita-citanya berubah-berubah kayak pengen jadi dokter, terus pas kapan Tapi yang berubah paling lo inget dan yang paling lo kayaknya news anchor. news anchor. Iya. Tapi teteh bakat sih jadi news anchor. Tercapai dong. Iya. Jadi hasil saya ya. Dan lo kan pernah bawain acara olahraga, itu kan termasuk news, news berita. Iya, tapi maksudnya news berita. yang firm gitu, yang dulu tuh lihat dunia dalam berita. Siapa gara-gara lo ngeliat siapa? Jeremy Maxo Teti. Pakua? Apa? Hasanah Sari Orang Desi Mahir? Anwar. Oh, Desi Desi Anwar. Anwar. Desi Anwar, gue gara-gara ngeliat dia. Jadi sempat kayak gitu, kayaknya gue pengen dia jadi news anchor gitu. Tapi Teteh pernah nggak daftar maksudnya atau casting atau ngajuin gitu? Enggak sih, akhirnya ya udah justru terjunnya ya mungkin sama beririsan. Iya. Tapi kalau kayak bawain berita yang firm, kayaknya gue udah sadar diri sih kayaknya nggak Tapi mungkin. sekarang lo berhasil hitungannya dong. Sekarang hitungannya lo Berhasil, bisa sesuai bawain dengan berita cita-citanya. bisa. Ji, apa lo cita-cita lo, Ji? Ya, aku tuh pengen banget jadi dokter anak, jadi dokter deh. Dokter pokoknya, aku pengen banget jadi dokter. Terus Kenapa? nggak- Terus obses gak sempat gak gitu? Mau obses, gitu. pokoknya harus banget jadi dokter. Kalau nggak bisa, aku bahkan pas lagi lulus SMA,
karena aku nggak bisa jadi dokter, kayak ketinggian gitu loh, maksudnya kayak oke aku cari opsi lain nih gitu, misalnya jadi dokter apa ya, ambil berurusan semuanya dengan yang berhubungan sama kesehatan. Akhirnya aku daftar ahli gizi juga, aku daftar kesehatan masyarakat juga, aku daftar psikolog juga. Psikolog kan itu jurusan IPS kan gitu. Jadi maksudnya aku ngambil juga pokoknya segala sesuatu yang berhubungan sama kesehatan Tapi menolong orang. kejadian dari Dan dokter ternyata- akhirnya jadi dokmar. Aduh. ya. Tapi nggak kesampaian. Cuma akhirnya aku berpikir siapa tahu aku bisa nanti bisa ngebantuin orangnya tidak dengan cara menjadi dokter. Ya. Aku bikin rumah sakitnya siapa tahu. Amin. Amin. Bikin klinik. Ya. Berarti waktu kecil main dokter-dokteran gitu nggak sama Ih, temen? Sumpah itu adalah, pokoknya aku setiap kayak Siapa gitu. tuh orang yang main dokter sama lo? Ih banyak lah teman-teman aku. Dia yang diperiksa apa lo yang diperiksa? Ya aku lah yang meriksa dia kan aku Kan harus dia jadi dokternya. Iya, kan Kita main dokter-dokternya sih. Enggak kak, nggak mau. kalau yang diperiksa tuh cita-citanya dari dulu pengen jadi pasien ya? Cita-citanya jadi dokter nih. Cuma tapi aku tuh sampai ada tahapannya kayak aku berpikir, ya Allah semoga jodoh aku dokter gitu. Wah, buat dokter-dokter di luar sana. Nih, masih gitu. terbuka. Udah kadang-kadang dokter sama dokter juga pasangannya. Enggak, belum tentu. Oh, pantesan belum lo tentu. setiap dokter Boyke kesini lo tersipu Enggak maling. gitu. Enggak gitu. Kacau nih dia nih. Suka sama dokter Betul Boyke. dong. Enggak gitu caranya. Nggak Oke, apa-apa. sekarang gini. Apa sih? Gue pengen tahu masing-masing dari kalian kenakalan masa remaja yang paling menurut kalian ini nakal banget nih. Ini parah banget gue lakukan dan Apa ya? apa ya pakai mie. Kayak Mikir gue kurang lagi. nakal deh dulu. Nggak apa-apa, buka Kurang aja di nakal. sini. Santai. Lagi milih yang aman ya. Tapi ini kenakalan remaja, jangan dipikir Remaja. ini. Yang penting kan dulu pernah kita lakukan, Ya. jangan Pernah sampai. Dan sekarang nggak terulang dan insya Allah anak kita nggak ngikutin seperti itu Ya. gitu. Kalau nakal banget ya, kalau yang nakal-nakal biasa ya nggak apa-apa, ceritain aja. Kayaknya Lu pernah apa? deh. Jangan Desa terakhir. Kayak pernah deh gue ngomong ini. Siapa? Gue pernah berantem di... Nggak pernah, gue nggak pernah dengerin. gue pernah berantem di Kayak nggak pernah deh. mall Jadi kakak jarang cerita ya? SMA Nggak ada Kelas? deh. kelas 3 SMA. Ih ngarang kayaknya deh. Kayaknya kan, Sumpah dulu. lu kan 3 SMA kayaknya baik-baik banget Itu ya. itu Mainnya di SMA gue Jogja baru. SMA gue di Bogor itu heboh sebogor. Hesti Sampai masuk berantem. orang Bogor ya? Kayaknya. Kenapa berantem gara-gara apa? Berantem gara-gara adalah adik kelas ini berantem sama teman gue tuh kecil badannya gitu kayak mau nonjok. Oh. Gue di sebelahnya refleks aja Lagi akhirnya. di mall? Lagi di mall, gue dipisahin sama satpam, malu deh itu. Terus akhirnya gue tonjok dia, terus gue tendang, terus dia nonjok balik segala macem. Terus akhirnya dipisahin, habis itu heboh lah, setelah itu ketemuan tapi habis itu udah Satu nggak Bogor apa-apa tuh lah. heboh tuh, sampai Iya, dibawa sempet. ke rehabilitasi katanya. untuk Berlebihan. Kayaknya paling bandel gue berantem aja sih saat Berantem, itu. paling Itu sampai katanya Berantem. pada ngerubung semua tukang kelinci pada ngeliatin. Di Bogor iya ada, cuman kan nggak semuanya di Bogor tukang Iya kelinci. banyak, lagi pas nol. Iya. Enggak, Kalau gue lebih ke tukang tales ya waktu itu. siapa? Apa ya kak, mungkin ini satu hal yang aku sesalin banget aja kali ya. Kayak waktu zaman SMP, SMA itu kan aku juga jadi junior yang dibully sama kakak kelas gitu. Jadi junior yang selalu taat sama kakak kelas, disuruh-suruh, maksudnya dibentak-bentak, dilabrak apa segala Lu macam. sempet Dan ngerasain ketika dibully juga? aku ngerasain banget. Dan ketika aku menjadi senior, akhirnya aku melakukan itu juga ke adik kelas aku gitu. Maksudnya kayak aku tuh mikirnya, ya dulu gue diginiin mental gue oke, jadi kayak ya gue nggak apa-apa nih kayak gini sama itu untuk Oke, nanti tapi mentalnya. apa gitu. yang paling parah yang pernah lo lakukan ke adik kelas lo yang pernah lo ini? Iya, contoh ya, misalkan Gak ada contoh. Iya ini iya salah satunya gitu. Ya. Maksudnya Ya apa yang pasti aja. Adik kelasnya, adik Yang lo kelasnya, ingat banget. adik kelasnya tuh pakai rok tuh yang kayak ngatung gitu. Sedangkan peraturannya harusnya enggak, roknya rempel. Terus aku bisa yang kayak coba masuk ke dalam ruangan kelas gitu. Sorry banget ya dia pasti pada inget nih nonton. Terus lo gue apain? yang kayak coba berdiri di atas meja gitu. Ngomongnya kayak gini bener-bener kayak gini. Coba berdiri di atas meja. Oh iya kak, berdiri. Cil gitu, manggil aku Icil. Gunting mana gunting gitu. Roknya ngatung banget ya. Gue gunting gitu bener-bener sampai dengkulnya gitu kayak nih kalau mau ngantung sekalian gitu. Maksudnya contohnya tuh kayak gitu. Dan gue tuh nyesel, jahat gitu. Maksudnya kayak
Lu sekarang karma, lu muka lu jadi cembung sekarang. Itu kan ada facial. Itu kan ada Itu facial. hal yang aku sesalin ketika sudah dewasa dan aku berpikir oh dulu tuh gue digituin jadi gue nggak apa-apa kayak gitu padahal tuh sebenarnya tidak boleh dan jangan ada lagi semoga bullying maksudnya itu ngaruh banget loh kayak pasti banyak banget yang kayak aku yang mikirnya gue nggak apa-apa maunya ngebales padahal ternyata hal-hal kecil kayak gitu mungkin akan diinget terus sama adik-adik kelas itu dan aku Lo minta orangnya maaf soalnya ya. dendaman berarti. Enggak, maksudnya siapa tahu ada adik kelas yang pernah sakit hati, dibully gitu. Mumpung ada di sini. Maaf ya guys, I love you all. Kalau Anda Jerigen, Rigen. Kalau saya ini paling dulu waktu masih di kampung di Bima. Narkoba ya waktu itu ya? Enggak, bukan. Bima. Bima, saya Bang Vincent. Jadi di Bima tuh banyak orang pacaran di pantai terus gelap gitu tempatnya. Ini umur berapa lo? Umur SMA. Oke. Kelas 2-an gitulah. Terus kan dulu punya motor gede gitu, motor kayak motor-motor inilah motor gede lah, motor-motor kayak motor polisi gitulah dulu gitu. Iya, Nah, terus kayak pura-pura jadi aparat gitu. Jadi ada orang pacaran di center, bubar gitu dulu. Terus langsung pada bubar gitu, langsung ada yang beres-beres gitu. Tapi kan itu nggak nakal dong, itu melakukan kebaikan. Iya, itu ngebubarin. Tapi kan dia jadi aparat. Iya pura-pura kan gitu kan. Iya, Pernah iya. kejadian sekali itu Bang, lagi nyenterin orang pacaran tiba-tiba sing ada silo-silo gitu ngeluarin pedang Bang orangnya Bang. Iya Bang, ngeluarin pedang gitu sing gitu. Terus gue langsung, "Wih, maaf Bang," sambil kabur. Takut juga sih, kita benar-benar kosong gitu. Paling yang bawa kayak ini doang, dompet. Gua dompet juga nggak bisa dipakai apa-apa kan buat Amat berantem. ya orang bisa begitu. Iya, orang-orang gitu. Bima ya emang berani-berani ya. Iya Bima tuh Bang, apa ada. sih tempatnya? NTB, Nusa Bima tuh Tenggara NTB. Bima. Oh. Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat. Madunya enak banget. Madu, susu kuda liar. Susu kuda liar Susu juga. kuda liar tuh. Susu kuda liar tuh jadi ada susu kuda. Nah, diambilnya tuh pas kudanya lagi lari-larian gitu. Lagi liar. Iya, lagi liar gitu. Susah ya, makanya mahal ya. Makanya mahal Iya, gitu. Gue Tapi itu ya kenakalan dia yang paling nakal tuh ya. paling Tapi nakal itu yang ya. paling nakal. SMA itu di ya? Bima. Yang Di paling kota nakal. besar. Gue remaja waktu kan gue hidup SMA kan di Kupang ya. Gue lama di Kupang waktu kecil. Masa sih? Beneran nggak sih, Kak? Enggak Enggak dong. dong. Enggak. Tapi gue juga Enggak. Enggak. Kirain beneran Ya aku mikir bener bisa aja tinggal di Desa tuh Enggak. pokoknya SD nggak nakal, SMP nggak nakal ya Tunas Karya ya. SMA dong. SMA 68 di SMA favorit. Tapi nakal, di SMA itu gue nakal. Ngapain nakalnya? Dulu gue cabut mulu kan ya, pernah satu ketika nih bro. Gue cabut ya kan, itu kelas 1 SMA. Oke. Jadi mobil pagi-pagi udah datang sama, kan gue berangkat berlima sama teman-teman gue. Nah, geng band gue itu Vincent, Ya, si Yandri, Ricky Seringai, Ricky, Yandri. Udah, tiba-tiba pas lagi cabut nongkrong di sekolah, ada anak SMP 3 orang. Cakep. Nih diobrolin gak ya? Nggak apa-apa ya. Kita udah lama ya. Iya, iya, cewek 3 cakep-cakep. Kelas 3 SMP ternyata, SMP belakang gue 68, belakangnya 216 tuh. Ada anak SMP, wah maksudnya bentuknya cantik dan gimana gitu ya. Iya. Akhirnya gue yang ngomong lagi, mau ikut cabut nggak? Elah. Mau lagi, mau. Terus ngapain Mau nggak? kemana jalan? Apa, ntar dulu. Jangan langsung ke sana dong, ya kan? Akhirnya gue mau jalan, dia mau jalan, masuk mobil nih. Wah, semua kepalanya kan udah, waduh gitu ya. Ngangkut nih. Iya. Lu di mobil udah berlima, tambah lagi berapa? Tambah lagi 3 Tiga dong. berdelapan. Naik, kalau bersempit-sempitan tuh belakang berapa orang gitu. Jadi kepalanya udah pada bertandukan ya. Iyalah. Aduh. Oke. Udah akhirnya ke Menteng kan jalan-jalan kan. Wah udah pada niatnya tuh pada kayaknya niatnya pada jelek ya teman-teman gue. Kalau gue enggak ya. Iya, percaya. Percaya ya. Gue niatnya iya. Terus akhirnya sampai di Menteng mereka pada turun sebentar ya. Balik lagi pada bawa donat gitu. Kan baik ya? Iya. Kayaknya jadi baik lagi gitu. Ya, baik lagi. Jadi sayang. Jadi kayak gitu. Jadi tanduknya pada mincep semua. Makan donat ngobrol-ngobrol. Suasananya. Slow-mo. Jadi happy ending. ya. Dia akan jadi adik-adik. Oke, itu dia cerita-cerita mereka. Yang kita kulik malam hari ini Rigen, terima kasih banyak, sehat selalu buat Rigen, tambah sukses. Gue melihat Rigen ini udah mulai di mana-mana, Iya, Rigen. jaga kesehatan tetap Iya, ya. Rigen. Semoga pokoknya all the best buat Rigen. Internet Lovers, terima kasih banyak udah nontonin kita. Mohon maaf kalau salah kata, jaga kesehatan selalu buat kalian semua ya. Selamat malam, selamat istirahat. Bye.